Oke, teori emulsifikasi. Ya, kita masuk ya bahwa kenapa dispersi pada sistem emulsi itu stabil. Ya, kenapa sih kita tadi sudah menggabungkan dua cairan yang tidak saling campur sehingga satunya itu terdispersi ke dalam cairan yang sebetulnya bukan habitnya dia di situ, tetapi kita bisa stabilkan. Ada 3 teori di sini. Yang pertama surface tension theory, ya, yang kedua adalah oriented wake theory, yang ketiga adalah interfacial film theory. Yang pertama maksudnya adalah menurunkan tegangan permukaan, yang kedua adalah memposisikan emulgator di antara dua fase yang tidak saling campur tadi, yang ketiga adalah membentuk lapisan di permukaan fase dispers. Oke, lalu bagaimana perannya? Ya, yang pertama adalah surface tension theory. Nah, prinsip ini itu sama persis dengan yang kita bahas di awal, yaitu yang ini. Kayak gini ya. Nah, kita baca dulu. Ya, suatu cairan memiliki kecenderungan membentuk luas permukaan yang minimal. Contohnya seperti bentuk sferis atau bola pada air yang menetes. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, jika ada dua atau lebih tetesan cairan seperti tadi, dan terjadi kontak, ya, secara termodinamika itu akan lebih cenderung untuk terjadi koalesensi. Koalesensi itu apa? Koalesensi itu adalah bergabungnya globul-globul atau tetes-tetes cairan tadi menjadi lebih besar. Kenapa? Yaitu untuk mengurangi luas permukaannya. Ya. Jadi kalau teman-teman belajar mengenai kelarutan yang waktu dulu itu, kita memiliki satu kotak ya, itu memiliki luas permukaan A. Kemudian kita bagi 2 atau bagi 4 kotaknya, kemudian luas permukaannya pasti akan terus bertambah. Kita bagi lagi kotak tersebut menjadi ratusan, maka luas permukaannya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan satu kotak besar tadi. Nah, seperti inilah analogi yang ada di surface tension, ya, bahwa luas permukaan dari satu global besar ini itu jauh lebih kecil dibandingkan luas permukaan yang dimiliki oleh 3 global kecil yang keseluruhannya kita hitung ya, bukan maksudnya dibandingkan antara satu global dengan satu global besar dengan satu global kecil, akan tetapi satu global besar ini ya dibandingkan dengan ketiganya gitu ya, yang nantinya akan bergabung menjadi satu gitu. Maka tendensi seperti inilah yang kita bahas atau erat kaitannya dengan fenomena antarmuka atau surface tension yang ada hubungannya dengan bahasan mengenai energi bebas. Ini kemarin tidak kita bahas, tapi pada intinya energi bebas ya seperti inilah itu ya bahasanya. Tuh. Oke. Lalu itu kalau terjadi antara global-global yang sejenis. Lalu bagaimana jika global yang tidak sejenis saling bertemu, maka terjadi tabrakan, gitu ya. Terjadi saling resist, tolak menolak, yang kemudian terjadi tabrakan juga, sehingga ukurannya juga bisa menjadi terpecah, gitu. Nah, kejadiannya adalah seperti ini, yang kanan bawah ya, itu merupakan koalesensi, yang kanan, kalau yang kiri drop breakage itu yang terpecah tadi. Maka SAA ini, surface active agent, atau biasa kita sebut dengan surfaktan ya, dalam surface tension teori ini, ya, di sini adalah substansi yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Ya, artinya kalau teman-teman lihat di sini, di kanan ya, itu pada lapisan terluar ini ya surfaktan itu terabsorpsi di lapisan luarnya sehingga membantu interaksi dengan medium dispers gini ya gini. Nah selain itu ya si surfaktan ini juga mengurangi resistensi atau repellent force antar global-global tak sejenis sehingga tidak mudah terjadi drop breakage seperti ini ya gini. Selain itu juga ya, kalau drop breakage ini kan nanti yang tadinya sejenis salah satu ukuran kemudian bisa terjadi ukuran yang beragam,
nggak mungkin gitulah ya ukurannya. Selain itu juga menghambat proses koalesensi yang kanan ini dihambat ya, sehingga ukurannya tetap kecil-kecil gitu ya, tidak menjadi besar. Itu surface tension theory. Sekarang yang kedua adalah oriented weight theory. Nah, teori ini menjelaskan bahwa ketika kita memberikan suatu emulgator ya ke dalam sistem emulsi, maka emulgator tersebut ya itu cenderung untuk menuju di antara kedua fase yang campur dan fase yang tidak campur. Mohon maaf, fase yang terdispersi dan yang pendispersi ya. Jadi seperti ini di antara oil dan water ya. Nih contohnya yang ini, kan? Dan itu melingkupi oil ini dilingkupi oleh emulgator dan antara dua fase tersebut. Nah ini juga merupakan suatu cara kerja dari surfaktan ya. Nah seperti ini. Ya, kalau yang oil itu juga seperti ini di antara oil dan water. Nah, bagian kepalanya ini di water, bagian ekornya ada di oil. Ini sebaliknya juga ya. Bagian kepala ada di water, bagian ekor itu ada di oil. Sehingga konformasi yang seperti ini itu ya sama kayak yang sebenarnya sama ya, mirip surface tension ini. Jadi sifat interaksi antara fase dispers dengan medium disperse itu menjadi lebih stabil. Itu adalah teori oriented weight gitu ya. Nah, emulgator ini ya nanti akan cenderung ya kita dapat. Oke, sebentar, mohon maaf saya pause dulu. Oke, maaf tadi saya ada urusan. Kita lanjut lagi. Tadi sama HLB ya. Jadi HLB ini nanti hubungannya adalah dengan emulgator atau surfaktan nanti ya yang akan banyak kita bahas itu lebih cocok untuk membentuk sistem seperti apa ya. Apakah oil on water atau water on oil, atau secara sederhananya surfaktan ini nanti ya itu secara HLB-nya itu mengindikasikan bahwa dia lebih senang berada di mana? Berada di pelarut yang sifatnya polar atau pelarut yang sifatnya non-polar. Nanti kita lihat dari angka HLB-nya kayak gini. Oke ya, lanjut. Nah, ini oriented wedge theory. Lalu yang ketiga adalah interfacial film theory. Sama seperti suspensi sebetulnya ya, bahwa di sini teorinya adalah emulgator membentuk suatu lapisan antar muka antara oil dan water ya. Nah, lapisan ini menyelimuti fase terdispersi seperti suatu film atau lapisan yang teradsorpsi di permukaan di sini ya. Nah, lapisan ini yang akhirnya nanti menghalangi kontak antara keduanya, antara kiri dan kanan, sehingga perlindungan ini ya menyebabkan si A dan si B itu tidak bergabung atau tidak terjadi koalesensi ya. Nah, penting untuk suspensi ini emulsi ini dijaga agar ukurannya tetap sama dan tidak tidak bergabung gitu. Oke. Makin baik lapisan yang terbentuk, maka emulsinya juga semakin stabil. Oke ya. Jadi inilah yang kita sebut dengan perlindungan secara sterik gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini teman-teman juga bisa lihat di buku fisika, farmasi fisika ya, Martin. Ya, di sini contoh adalah twin 40 dan span 80. Ya, di sini yang melindungi antara interaksi oil di dalam water ya, droplet oil satu dengan droplet oil lainnya, yang kedua ya, globul tadi. Yang keduanya ini dipisahkan oleh rantai polioksietilen gitu ya. Nah, disinilah kami tidak gabung dengan si B, tidak terjadi penggabungan gitu ya. Sama seperti ini. Tuh, contohnya seperti ini ya. Dan twin ini itu akan memposisikan surfaktan ya di sini atau emulgator, nanti juga kita yang terabsorpsi di permukaan juga tidak melulu hanya menggunakan satu, tetapi kita bisa gabungkan beberapa jenis emulgator.
Gitu. Contohnya adalah twin 40 ini dan span 80. Ketika digabungkan maka twin 40 ini akan mengisi ruang di antara span 80 ya. Ini span, yang ini juga span, yang ini twin. Nah, ini juga nanti kayak gini, berkeliling gitu ya. Nah, seperti inilah contoh dari penggabungan emulgator yang baik gitu ya. Oke. Selain itu, kalau yang ini sterik ya, maka teori lain ya, itu juga kita hubungannya dengan elektrik. Ya, kalau sterik itu dengan ruang 3 dimensi, kalau elektrik itu hubungannya adalah dengan muatan, bahwa ketika kita memiliki suatu surfaktan ya, contohnya di sini lebih ke surfaktan ya, maka surfaktan inilah yang nanti akan terabsorpsi di permukaan sehingga melindungi A dan B. Interaksi keduanya tidak bergabung sehingga terjadi tolak-menolak gitu ya. Itu ini teori interfacial film theory yang artinya seperti ini ya. Yang pertama adalah tadi sterik, yang kedua adalah elektrostatik atau elektronik atau elektrik gitu ya. Karena berhubungan dengan muatan. Oke ya, baik. Nah, pada realitasnya bahwa kita sudah membahas mengenai oriented wedge theory, lalu surface tension theory tadi ya, lalu ada interfacial, saya lupa namanya, interfacial film ya di permukaannya, interfacial film theory. Ada 3 teori yang telah kita bahas, maka teori mana yang paling bagus untuk menggambarkan bahwa teori-teori tersebut tidak dapat berdiri satu sendiri gitu ya, akan tetapi ketiganya saling melengkapi satu sama lain ya. Maksudnya adalah stabilisasi emulsi yang terjadi itu, yang kita buat di lab itu dijelaskan oleh teori-teori tersebut, ketiganya saling mendukung satu sama lain ya. Jadi tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya ya, karena kayak sama kita membahas mengenai teori-teori itu pasti melengkapi satu sama lain. Jadi, ketika kita membahas berbagai macam sifat antarmuka dari suatu emulsi tadi, maka pertanyaannya adalah emulgator yang baik itu seperti apa? Gitu ya. Jawabannya adalah yang pertama, emulgator tersebut diabsorpsi cepat di sekitar tetesan fase terdispersi. Yang kedua adalah efektif pada konsentrasi rendah, ya. Jadi tidak perlu menggunakan konsentrasi yang tinggi sudah dapat hasil. Kemudian yang ketiga, beberapa jenis ya dapat mengurangi tekanan antarmuka sampai batas yang efektif. Ya. Nah, konsekuensi di sini ya. Lalu beberapa jenis lainnya juga dapat memberikan perlindungan yang dalam hal ini kita lihat dari potensial listrik ya. Efek apa tadi? Efek elektrostatik ya, mencegah kolesensi. Beberapa jenis lainnya adalah ini, yang secara lebih khusus adalah 3-5. Ya, perlindungan sterik, potensial listrik, dan tekanan antarmuka. Gitu. Jadi kita selanjutnya masuk di HLP.